Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Halo sahabat YouTube semua dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya di channel Syahrul Toko, channel yang membahas seputar toko sembako. Baik sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang sedikit mengenai usaha sembako. Nah, perlu diketahui sahabat ya, bahwasanya bulan ini adalah bulan dari Jawa ini bulan Selo, dimana bulan Selo atau dalam bahasa Arabnya Dzulqa'dah, bulan setelah bulan Lebaran. Mulai dulu sampai sekarang pasti setiap usaha mengalami penurunan omset. Tapi ini di toko saya, kurang tahu kalau di toko panjenengan semua, saya juga kurang tahu. Tapi biasanya seperti itu, semua usaha mengalami penurunan omset di bulan ini. Ya mungkin karena yang pertama karena setelah Lebaran, setelah puasa, uangnya sudah habis dibuat belanja. Akhirnya untuk bulan Selo yang berada di antara Syawal sama Besar ini, orang-orang sudah ngiritlah, hemat untuk biaya keperluannya. Mungkin mereka belanja untuk kebutuhan sehari-hari yang sangat diperlukan sekali gitu. Jadi untuk bulan Selo itu mulai dulu sekali, biasanya bulannya memang sepi, ada penurunan omset. Itu yang sudah saya alami selama saya menekuni usaha sembako selama 10 tahun terakhir. Maka dari itu sahabat semua, kita harus tetap semangat, kita harus tetap bekerja, kita harus tetap buka toko. Karena kalau nggak buka nanti pastinya kita nggak akan mendapatkan omset, kita nggak akan mendapatkan penghasilan. Nah itu dia sahabat. Jadi kalau di bulan Jawa itu perhitungannya bulan Selo. Kita mulai dari bulan Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulut, Pada Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Recep, Tua, Poso. Nah itu secara hitungan Jawanya. Nah, baik sahabat, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal penting. Ada 5 hal penting yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan di toko sembako kita agar usaha kita masih bisa tetap bertahan dan bisa terus berkembang. Apa saja sih 5 hal ini? 5 hal ini akan saya sampaikan setelah sahabat semuanya menekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, dan share apabila video ini bermanfaat untuk sahabat semua. Baik, terima kasih bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, baik sahabat, untuk poin yang pertama, apabila usaha kita ingin terus berkembang, yang pertama yaitu jangan sering tutup toko. Nah, ini sangat penting sekali ya sahabat. Jadi kalau saya sendiri tutupnya ketika ada acara penting, ketika ada acara mendesak, ada acara nikahan saudara ataupun acara kematian, biasanya saya tutup itu. Kemudian tutup lagi apabila ada kepentingan yang sangat mendesak, baru saya tutup. Kalau nggak ada kepentingan, saya nggak tutup sahabat. Jadi mungkin yang dinamakan di sini jangan sering tutup toko, jangan seenaknya lah. Mungkin karena berpikir, usahaku dewe ae, karena terserah aku. Jangan ya sahabat, itu akan membuat konsumen kita datang ke toko, ternyata tokonya tutup. Nah itu mereka akan kecewa. Nah, di saat tutup jangan lupa di pintunya ditulisi, maaf hari ini tutup. Tulisi seperti itu biar konsumen nggak nungguin di depan toko. Kadang ada nih konsumen yang nungguin di depan sampai kapan buka, kok nggak buka-buka. Nah itu kasih informasi yang jelas, tempel di pintu masuknya, tulisi. Misalkan kalau saya seringnya, misalkan pagi tutup, sore buka, saya tulis, maaf toko pagi ini tutup, buka lagi sore. Nah begitu sahabat ya, jadi informasinya jelas.
Baik, itu untuk yang pertama. Baik sahabat, untuk poin yang kedua yaitu tambah jam operasional toko. Buka lebih awal, tutupnya lebih akhir. Nah, ini bagi kita yang memerlukan omset yang lebih besar, hal ini bisa dilakukan. Jadi lebih awal buka tokonya, lebih akhir tutupnya. Tapi itu tergantung kebijakan masing-masing ya sahabat, tergantung kekuatan kita, tergantung kondisi kesehatan kita. Kalau kita pas energi kita terkuras habis, ya itu terserah sahabat masing-masing. Kalau saya jam operasionalnya pagi setengah 7 saya buka, tutupnya jam 12 siang. Setelah itu saya pulang istirahat, sholat, makan, istirahat. Setelah itu asar, setelah asar buka lagi sampai maghrib. Sebelum maghrib tutup, kemudian buka lagi setelah maghrib sampai jam setengah 10. Jadi saya 3 kali buka toko, karena toko yang di sini, karena toko ini tidak gandeng sama rumah saya, jadi saya pakai motor ya ke sininya, deket tapi cuman paling jarak 100 meter dari toko saya. Baik, itu untuk poin yang kedua. Baik teman-teman, untuk selanjutnya untuk poin yang ketiga yang harus kita lakukan yaitu sebisa mungkin kita harus update harga jual. Nah, harga dalam toko sembako itu sangat sahabat ya, sensitif sekali ya bagi para pembeli. Apalagi kalau tokonya banyak pesaing. Di utara saya aja ini ya, dari toko saya ini ke sebelah kanan saya ada tiga toko besar-besar, semuanya semi grosir. Nah, termasuk toko saya semi grosir. Nah, di sini kita harus benar-benar tahu harga jual dari setiap pesaing kita. Jangan sampai harga jual kita lebih tinggi dari toko pesaing kita. Kalau bisa minimal sama lah, kalau bisa lagi lebih murah. Nah, itu ya sahabat. Caranya bagaimana? Caranya ya tetap kita survei, kita bisa tanya ke para pelanggan, kita bisa tanya ke saudara, misalkan yang beli ke sana, ke toko sana, harga gula berapa, harga telur berapa. Nah, itu kita harus selalu update. Nah, itu ya sahabat. Terus kemudian untuk update harga lagi, nah ini yang sangat penting. Kita jangan sampai tidak mengecek nota kulaan. Nah, ini sangat penting ya sahabat. Jangan sampai kita lupa atau apalagi malas untuk mengecek nota kulaan. Kita harus cek harga yang dari sales ataupun dari agen. Kita harus cek, selalu cek agar tidak terjadi selisih, agar kita tidak menjualnya kemahalan ataupun terlalu murah. Nah, ini yang akan membuat toko sembako itu omsetnya menurun. Nah, kita harus pas memberikan harga jual. Baik, itu untuk poin yang ketiga. Kemudian selanjutnya untuk poin yang keempat. Untuk poin yang keempat adalah perhatikan stok barang dagangan kita. Untuk poin yang keempat yaitu perhatikan stok barang dagangan kita. Jangan sampai stok kita kosong berlarut-larut sampai 3 hari, sampai seminggu. Usahakan ya sahabat, saya nggak munafik ya, di toko saya sendiri kadang ada barang kosongnya, tapi saya selalu berusaha mencari barang tersebut agar supaya di toko saya barangnya tidak kosong. Nah, itu ya sahabat, harus dijaga. Kita harus pandai-pandai menjaga barang yang kosong. Keliling tuh, kalau saya biasanya tiap hari itu keliling toko perak, saya cek barang apa aja yang kosong. Saya cek, saya puterin toko tuh, saya puterin apa aja, saya cek yang kosong. Nah, setelah saya tahu, oh ternyata ini yang kosong, bahan-bahan ini yang kosong, segera saya kulaan. Nah, itu ya sahabat, kita harus menjaga stok kita biar omset kita tidak terlalu menurun drastis, apalagi di bulan seperti saat ini. Baik sahabat, untuk poin yang terakhir, poin yang kelima, tak kalah pentingnya adalah
pelayanan yang menyenangkan. Apa itu pelayanan? Pelayanan itu adalah sesuatu yang membuat konsumen senang. Intinya seperti itu. Usahakan konsumen yang masuk ke dalam toko kita, jadikan mereka minimal tersenyum. Itu prinsip saya, sahabat. Saya sering bilang ke teman-teman yang kerja di sini, Rek, sing bayar sampean itu aku, sing bayar sampean adalah mereka pelanggan sampean semuanya. Kalau nggak ada mereka, kita nggak akan mendapatkan duit. Siapa yang akan bayar? Nah, itu selalu saya tanamkan ke teman-teman semua yang di sini, harus mengedepankan yang namanya pelayanan. Pelayanan itu seperti apa sih? Pelayanan kalau di sini, setiap ada konsumen masuk, siapapun itu, entah dari orang biasa, orang luar biasa, semua saya perlakukan sama, semua saya perlakukan dengan baik. Orang yang masuk minimal pertama harus kita sapa. Minimal yang pertama harus kita sapa, kemudian senyum. Itu jangan lupa, itu poin sekali. Setelah senyum kita tanyakan basa-basi, tanya kabar, kemudian kita tanyakan mereka akan mau mencari apa. Mbaknya mau cari apa, Bu mau cari apa, golek apa Pak. Nah itu kita tanyakan, kita harus responsif, jangan diam, jangan pasif, kita harus aktif tanyakan. Apa sih yang mereka kehendaki, mereka mau cari barang apa. Nah itu mereka akan senang, sahabat. Mereka akan merasa bangga, bahagia. Nah setelah mereka belanja, setelah melakukan transaksi di kasir, terakhir jangan lupa ucapin terima kasih. Itu sangat penting. Saya selalu tekankan ke semua yang di sini, ucapkan terima kasih setiap di akhir transaksi. Soalnya saya sendiri kalau belanja, nggak belanja sih. Kalau saya sendiri pas makan di warung atau di mana, kemudian penjualnya bilang terima kasih Mas, itu seneng, perasaan saya seneng. Nah itu kembali lagi ke kita. Baik sahabat, itulah 5 poin penting yang harus kita lakukan dalam pengelolaan usaha sembako agar supaya tetap bertahan dan bisa terus berkembang. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekali lagi bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe agar supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.